Setiap dari kita tidak lepas dari yang namanya hutang. Nah, bagaimanakah prinsip hutang yang sesuai dengan syariah? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Langsung saja Bu Yeti, sebetulnya boleh tidak sih kita berhutang? Boleh dong. Boleh, karena hutang itu bisa saja karena kebutuhan yang mendesak, bisa juga karena kita ingin berinvestasi dan sebagainya. Jadi boleh, di dalam Islam pun boleh berhutang. Tapi sesuai prinsip syariah, jenis hutang seperti apa yang sebetulnya diperbolehkan, Bu? Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa berhutang itu boleh, tetapi orang biasanya di dalam Islam itu meminjami orang yang memerlukan uang atau dana lah gitu ya, itu sangat satu perbuatan yang baik sekali gitu. Karena kita lihat orang yang minjam itu pasti karena butuh. Misalnya karena ada kemalangan, meninggal dunia kayak atau dirawat rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk hal yang seperti itu kalau kita menolong itu akan bagus sekali. Nah, tapi sekarang ini kan banyak sekali jenis hutang-hutang yang dilakukan. Misalnya ada yang mau berhutang untuk memiliki sesuatu yang sekarang kita belum mampu memiliki, jadi berhutang aja deh gitu ya. Atau bisa juga dia mau dagang atau dia mau melakukan usaha, ya udah dia berhutang aja, nggak punya modal. Nah, itu dibolehkan, tetapi lihat mana yang lebih dibutuhkan oleh kita, mana yang sangat mendesak dan sebagainya. Jangan yang kita inginkan, karena kalau kita inginkan banyak banget yang keinginannya kan. Tapi yang dibutuhkan tuh apa, dan sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau bisa beli sesuatu secara tunai, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa tapi butuh, maka silahkan pertimbangkan berapa kemana kita mau minjam, bagaimana cara pengembaliannya dan sebagainya gitu. Oke, biasanya ini yang terkadang tidak bisa terlepas adalah hutang untuk kepemilikan rumah atau kepemilikan mobil ini Bu ya. Sebetulnya ini bagaimana? Apa yang harus kita cermati? Iya, pertama boleh apa enggak, boleh aja. Karena kan kita harus punya tempat tinggal. Nah, tapi perhitungkan juga apakah kemampuan kita cukup untuk mengembalikannya nanti. Katakanlah kalau harga rumahnya 500 juta, tapi penghasilan kita hanya mampu sampai 200 juta misalnya. Tentu ini akan memberatkan gitu ya, atau apalagi kalau lebih dari itu. Nah, kemudian satu hal lagi adalah misalnya kalau mobil. Boleh nggak nyicil untuk mobil? Boleh saja gitu, tapi pertimbangkan juga mobil ini dibutuhkan untuk memang menjadi lebih baik kehidupan kita, artinya banyak hal yang dilakukan secara positif dengan adanya mobil itu, atau hanya untuk sekedar gaya hidup saja. Nah, kalau untuk yang memang keperluan yang urgent atau butuh, ya kita pertimbangkan lagi jenis mobil dan sebagainya dan sebagainya. Satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah ketika kita meminjam, maka jangan lupa proteksinya. Proteksi yang dimaksud apa ini Bu? Proteksi rumahnya atau proteksi diri kita sendiri? Dua-duanya. Jadi kalau kita katakanlah mau pemilikan rumah gitu ya, KPR. Nah, itu pertimbangkan selain rumahnya yang diasuransikan untuk kebakaran dan sebagainya, juga kita harus punya proteksi yang melindungi diri kita sendiri, sehingga bila terjadi kematian dan sebagainya, maka utang itu kan harus dibayar. Nah, biasanya santunan meninggalnya ini bisa untuk melunasi hutangnya tersebut. Oke, jadi proteksi juga tetap harus kita pikirkan begitu ya Bu. Sehingga tujuan utamanya kan untuk memiliki rumah untuk keluarga. Jadi tetap bisa dimiliki walaupun si orang tuanya ini meninggal dunia misalnya. Oke, tapi berbicara mengenai meminjam, kalau kita itu meminjam harus dari lembaga keuangan syariah atau bisa lembaga lainnya ini Bu sebetulnya sesuai prinsip syariah? Seperti kita ketahui, syariah itu kan universal ya Mbak Andra, boleh untuk siapa saja. Tapi untuk keluarga muslim barangkali harus mempertimbangkan bahwa kalau tidak syariah ada hal-hal yang harus dihindari gitu ya. Nah, sehingga harus diteliti lagi apakah akadnya sesuai dan sebagainya. Tapi bagi yang bukan Islam boleh nggak? Boleh saja, karena ini kan terbuka. Dan di dalam katakanlah institusi keuangan syariah yang memberikan pinjaman, tentunya ada akad yang lebih clear lagi, sehingga setiap transaksi itu akan lebih jelas seperti apa. Jadi itu salah satu keuntungan jika kita meminjam dari lembaga keuangan syariah. Betul, gitu ya Bu Yeti. betul. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh